Kita lanjutkan bab 1 sejawat hidrokarbon tentang sifat fisika dan sifat kimia. Sifat-sifat hidrokarbon. Yang pertama kita pelajari adalah sifat fisis. Yang pertama tentang titik didih dan titik leleh. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari data tersebut? Apabila kita lihat data di sini, ini jumlah C-nya 4, rantainya lurus, titik leleh minus 138 derajat Celcius. Berikutnya ini jumlah C-nya sama 4, tapi 1 sebagai cabang. Ternyata titik lelehnya turun. Kemudian dibandingkan dengan yang berikutnya di sini C-nya 5. C-nya 5 ternyata titik lelehnya meningkat dibanding C-nya 4. Jadi dapat disimpulkan untuk sifat fisis yang pertama tentang titik didih dan titik leleh atau nama lainnya titik cair atau nama lainnya lagi titik lebur. Terlihat dari tabel tadi, makin panjang rantai karbon, berarti kalau MR-nya semakin besar, titik didih makin tinggi. Nah, jika jumlah C-nya sama banyak, maka titik didih rantai lurus lebih tinggi daripada bercabang. Misalkan seperti ini ya. Ini jumlah C-nya 6 lebih tinggi daripada C-nya 5. Yang C-nya 5 rantai lurus lebih tinggi daripada jumlah C-nya 5 tapi ada sebagai cabang. Yang kedua, tentang wujud pada suhu kamar. Suhu kamar berarti 25 derajat Celcius. C1 sampai C4 suhu rendah berupa gas. C5 sampai C17 berwujud cair. Di atas C17 berupa zat padat. Berikutnya kelarutan. Karena senyawa hidrokarbon ini bersifat nonpolar, sehingga sukar larut dalam air karena air polar. Jadi mudah larutnya dalam pelarut yang nonpolar lagi. Misalkan karbon tetraklorida dan kloroform. Berikutnya masuk ke sifat-sifat kimia. Dibagi dua, ada sifat umum, artinya berlaku secara umum. Baik itu golongan alkana, alkena, ataupun alkuna berlaku reaksi pembakaran sebagai berikut. Dibakar membutuhkan oksigen, O2, akan menghasilkan CO2 plus H2O jika pembakaran tersebut sempurna. Sedangkan jika pembakarannya tidak sempurna, mungkin akan dihasilkan juga gas CO, karbon monoksida, hati-hati beracun ya. Dan mungkin juga ada karbon, jelaga. Karena itu, misalkan kalau waktu kita misalkan katakanlah makan sate misalkan ya, mungkin itu pembakarannya tidak sempurna. Jadi kalau ada yang bagian yang gosong misalkan, jangan dimakan ya. Karena itu mungkin ya sisa pembakaran tidak sempurna, berbahaya. Nah, kembali ke sini, ini contoh reaksinya. Misalkan CH4 bila dibakar plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Jangan lupa disetarakan. Berikutnya masuk ke sifat yang khusus. Nah, ini khusus untuk golongan alkana berlaku reaksi yang pertama. Reaksi substitusi artinya adalah pergantian atau pertukaran. Reaksinya berupa X2. X itu melambangkan halogen, bisa FClBrI. Caranya, tadi reaksi substitusi penggantian. Jadi tinggal gantilah satu atom hidrogen oleh halogen. Ingat, kereaktifan C tersier lebih reaktif daripada C sekunder. C sekunder lebih reaktif daripada C primer. Contoh reaksi. Nah, terlihat di sini, ini yang ujung kiri ini C primer. Yang tengah ini C sekunder, lebih reaktif daripada yang primer. Yang ujung kanan ini C primer lagi.
Nah, maka di sini yang paling reaktif adalah C sekunder. Jadi tinggal gantilah satu atom hidrogen di C sekunder oleh atom Cl ya. Jadi di sini masuk Cl ke nomor 2. H yang di sini justru berpindah ke Cl. Jadi plus HCl. Nah, untuk tata namanya yang ini, pilih rantai induk seperti biasa, C yang terpanjang seperti itu. Kemudian penomoran sedekat mungkin dengan halogennya. Kebetulan ini dari kiri dan kanan sama ya. Misalkan seperti itu, 1, 2, 3. Jadi namanya adalah 2-kloro-propana. Reaksi khusus yang kedua untuk golongan alkana adalah reaksi perengkahan atau cracking. Artinya adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek. Caranya adalah dengan dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi tanpa menggunakan oksigen. Contoh misalkan C14H30 apabila dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi akan mengalami cracking menjadi C7H16 dan C7H14 heptena. Jadi dalam proses perengkahan ini akan dihasilkan alkana plus alkena atau mungkin juga ada gas hidrogen. Berikutnya, sifat khusus pada golongan alkena. Yang pertama adalah reaksi adisi atau penambahan atau penjenuhan. Nah, penjenuhan di sini berarti ikatan rangkap alkena berubah menjadi ikatan tunggal atau jadi jenuh. Caranya adalah di sini reaksi adisi atau penambahan. Artinya, tambahkanlah atom-atom pada atom karbon yang berikatan rangkap. Untuk reaksi ini berlaku aturan Markovnikov. Mudahnya, yang kaya atom hidrogen diperkaya atom hidrogen. Reaksinya di sini bisa berupa gas hidrogen, bisa halogen, atau mungkin juga asam halida, HX secara umum. Contoh reaksi, misalkan, di sini ada propena plus gas hidrogen. Karena ini mengandung ikatan rangkap, maka ini akan mengalami reaksi adisi. Jadi, H2 di sini artinya H strip H. Berarti tambahkanlah H dan H pada atom karbon berikatan rangkap. Jadi yang pertama masuk ke sini. Dan yang kedua masuk ke sini, ke yang dekat ikatan rangkap. Sehingga dihasilkan berupa propana, ikatan tunggal atau jenuh. Contoh kedua. Kalau contoh kedua, ini reaksinya HBr. Nah, ini lebih sulit karena ini ada H dan ada Br, atom yang berbeda. Nah, untuk reaksi ini tentunya harus memperhatikan aturan Markovnikov. Tadi dikatakan yang kaya atom hidrogen diperkaya atom hidrogennya. Sehingga atom H dari HBr akan masuk mengadisi ke CH2 yang lebih kaya atom H-nya. Sedangkan Br-nya akan masuk ke CH. Sehingga dihasilkan sebagai berikut. 2-bromo propana. Reaksi khusus yang kedua untuk golongan alkena adalah reaksi polimerisasi. Artinya adalah penggabungan molekul-molekul sederhana atau nanti disebutnya monomer menjadi molekul besar atau makromolekul. Makro artinya besar atau polimer. Contoh yang mungkin kalian sudah kenal di biologi, misalkan contoh monomer adalah monosakarida. Nah, apabila monosakarida bergabung dengan monosakarida akan dihasilkan disakarida.
Tetapi apabila monosakaridanya banyak sekali, akan dihasilkan suatu polisakarida. Nah, polisakarida itu termasuk polimer. Nah, sekarang contoh di kimia misalkan polietena. Namanya ada poli menunjukkan ini polimer ya. Berarti monomernya adalah etena. Jadi reaksinya adalah etena CH2 rangkap 2 CH2 berikatan dengan etena lagi. Nah, ini akan dihasilkan dua buah. Jadi bentuk dimernya ya. CH2 strip CH2. Nah, ini salah satu monomernya bergabung dengan monomernya lagi, jadi ada dua buah dimer ya. Nah, kalau ada N buah monomer, tinggal di sini kasih N. Prosesnya sendiri tinggal gini. Ikatan rangkap ini pecah jadi tunggal, ke kiri beri tangan dan ke kanan beri tangan. Sehingga dihasilkan seperti yang kanan. Contoh lain, misalkan propena plus propena sebanyak N buah. Sebaiknya penulisan ini dibuat dulu menjadi CH2 rangkap 2 CH, sisanya penulisannya dipindahkan, mau ke atas boleh atau ke bawah boleh. Sehingga prosesnya nanti ikatan rangkap ini pecah menjadi tunggal, ya terlihat di sini jadi tunggal, gitu. Kemudian kiri kanan beri tangan, jadi ke sini beri tangan, ke kanan beri tangan. Jadi dihasilkan seperti yang sebelah kanan ini. Dihasilkan polipropena. Berikutnya masuk ke sifat khusus golongan alkuna. Golongan ini reaksinya mirip dengan alkena karena sama memiliki ikatan rangkap. Bedanya, untuk alkuna membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Contoh reaksi misalkan alkuna plus gas hidrogen membentuk alkana. Jadi misalkan di sini etuna CH rangkap 3 CH plus H2. Nah, untuk membuat sampai alkana ini dibutuhkan 2 buah molekul H2. Prosesnya sebagai berikut. CH rangkap 3 CH plus H2. Jadi H yang ini masuk ke atom karbon yang dekat rangkap ini. H yang ini masuk ke atom karbon yang dekat rangkap juga. Nah, rangkap 3 berubah menjadi rangkap 2. Ke sini masuk H jadi CH2. Ke sini juga masuk H jadi CH2. Setelah itu, karena ini ada 2 buah molekul H2, jadi di sini tambahkan lagi H dan H lagi ya, pada atom karbon yang berikatan rangkap. Ke sini masuk lagi H jadi CH3 dan H yang ini masuk juga ke atom karbon yang dekat rangkap satunya lagi menjadi CH3. Rangkap 2 berubah menjadi tunggal.